Putaran keempat perundingan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon menyepakati pembaruan gencatan senjata yang memungkinkan militer Lebanon memegang kendali teritorial yang eksklusif. Perundingan tersebut juga membahas kerangka kerjasama keamanan yang mencakup pembubaran kelompok bersenjata. Lebanon dan Israel sepakat untuk memperbarui gencatan senjata dan membentuk zona percontohan yang memberikan angkatan bersenjata Lebanon kendali teritorial eksklusif. Keputusan tersebut merupakan hasil dari perundingan bersama yang telah memasuki putaran keempat dan dimediasi oleh Amerika Serikat. Pernyataan itu juga membuktikan langkah-langkah gencatan senjata terbaru antara Lebanon dan Israel akan memungkinkan kemajuan menuju perjanjian perdamaian dan keamanan yang komprehensif. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk melanjutkan perundingan melalui jalur politik dan keamanan pada 22 Juni mendatang, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang komprehensif. Kedua negara juga menegaskan kembali bahwa mereka tidak memiliki niat untuk bermusuhan satu sama lain dan membahas kerangka kerja keamanan yang mencakup pembubaran kelompok bersenjata di luar kendali negara, serta pencegahan kemunculan kembali kelompok bersenjata. Pernyataan bersama tersebut juga mengutuk serangan Iran terhadap negara-negara di kawasan Teluk, serta aktivitas Iran yang merusak stabilitas politik di seluruh Timur Tengah, baik melalui dukungan terhadap proksi dan semua tindakan agresi lainnya. Sementara itu di Palestina, pemukim Israel membakar kompleks lahan pertanian milik warga di selatan Nablus. Kobaran api dengan cepat meluas dan menghanguskan puluhan hektar ladang, termasuk perkebunan zaitun yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga setempat. Warga berbondong-bondong berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Otoritas lokal Palestina mengutuk keras insiden ini yang dinilai sengaja dilakukan pemukim Israel untuk menekan perekonomian warga Palestina. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindu Siang. Pemirsa, pemerintah Kuwait merilis video rekaman detik-detik diserangnya Bandara Internasional Kuwait oleh diduga milik Iran pada Rabu kemarin waktu setempat. Detik-detik diserangnya Bandara Internasional Kuwait oleh drone Iran terekam oleh kamera, pemirsa. Drone tersebut menghantam Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait dan serangan ini juga dilaporkan menelan korban jiwa serta menyebabkan sejumlah warga dan calon penumpang mengalami luka yang serius. Akibat serangan, sebagian besar fasilitas vital terminal komersial tersebut rusak hingga melumpuhkan total aktivitas penerbangan. Serangan dilancarkan Iran ke negara sekutu Amerika tersebut sebagai respon serangan Amerika Serikat ke wilayah Iran sebelumnya. Dan pasca serangan, Menteri Dalam Negeri Kuwait Sheikh Fahad Yosef Saud Al-Sabah melakukan sidak ke Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Sidak dilakukan guna meninjau langsung tingkat kerusakan infrastruktur pasca agresi udara militer Iran. Dalam peninjauan tersebut, Sheikh Fahad menerima laporan terkait kronologi serangan serta langkah-langkah darurat untuk melokalisasi dampak kerusakan di bandara. Sheikh Fahad menegaskan pentingnya percepatan proses investigasi serta penilaian menyeluruh terhadap aspek keselamatan fasilitas publik sipil. Sementara itu, kepolisian Kuwait mengerahkan seluruh personelnya guna memperketat sistem pertahanan di sekitar objek vital nasional. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menduga pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mulai aktif memimpin Iran. Marco juga menyebut Mojtaba terlibat langsung dalam perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membeberkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei. Di hadapan para anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Rubio menduga Mojtaba Khamenei masih hidup dan mulai aktif memimpin langsung Iran. Mojtaba bahkan diklaim Rubio mulai terlibat langsung terkait negosiasi antara Iran dengan Washington setelah gencatan senjata pada 8 April lalu. Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine given
what's happened to multiple leaders in that system being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. Pernyataan Rubio ini disampaikan saat Iran tengah mempelajari versi terbaru proposal Washington untuk negosiasi mengakhiri perang. Dalam proposal itu, Presiden AS Donald Trump memperketat sejumlah syarat dalam negosiasi. Kantor resmi Iran melaporkan bahwa Teheran masih mempelajari proposal terbaru dan belum berkomunikasi dengan AS selama beberapa hari. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dihadang sejumlah aktivis saat akan menghadiri sidang dengar pendapat di gedung Kongres Washington DC, Amerika Serikat. Aksi protes tersebut dilakukan para aktivis yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel. Para aktivis meneriaki Rubio saat akan menghadiri sidang dengar pendapat di gedung Kongres yang akan membahas kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran ke tentara Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Ya, serangan ini pemirsa merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Tidak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan drone atau pesawat tanpa awak. Duka menyelimuti Lebanon Selatan, 6 anggota satu keluarga diantarkan ke peristirahatan terakhir setelah tewas dalam serangan udara Zionis Israel. Ratusan warga berkumpul di kota Al-Wardaniye, Lebanon Selatan untuk mengantarkan 6 anggota satu keluarga ke tempat peristirahatan terakhir. Korban yang terdiri dari seorang perempuan dan 2 anak-anak diantaranya dilaporkan tewas dalam serangan udara Zionis Israel. Para pelayat mengusung peti jenazah sebelum membawanya dalam iring-iringan pemakaman yang melintasi jalanan kota menuju pemakaman. ولاد عمي ابن عمي وزوجته واولاده بس انه ترهيب تخويف للعالم ما في شيء يعني كان انه لا سلاح ولا شيء تابع للحزب ولا اي شيء هو ظهر ورجع لانه يمكن ما لقى محل يرتاح فيه يقعد غير بيته. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan tersebut menyebabkan 6 orang tewas dan 4 orang lainnya luka-luka, termasuk seorang perempuan dan seorang anak. Militer Israel menegaskan operasi terhadap target-target Hizbullah di Lebanon Selatan akan tetap dilanjutkan, menandakan ketegangan di kawasan itu masih jauh dari berakhir. Tentara pendudukan Israel merusak sebuah gereja di Lebanon Selatan. Aksi tidak terpuji itu merekam sendiri oleh para tentara penduduk Israel. Dalam video yang tidak disebutkan lokasi pastinya ini, tentara pendudukan Israel membagikan momen saat pertama kali mereka memasuki sebuah gereja di Lebanon Selatan. Ruangan yang tadinya rapi kemudian berubah berantakan, pemirsa. Tentara Israel secara terbuka berulang kali menyerang situs suci umat agama lain, meski hal ini dilarang dalam hukum humaniter internasional. נהפוך את זה למה שלנו, נכון דוד?